I tried the retirement thing. Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, kembali lagi pada sebuah channel yang di dalamnya merangkum, membahas atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Kisah seorang ayah bernama Hood Mansell yang tinggal di pinggiran kota. Seorang suami yang sering diabaikan oleh tetangga dan keluarga, tentunya kita anggap juga bukan siapa-siapa. Suatu malam dua pencuri menyentri rumahnya. Amarah seorang Hood pun yang lama terpendam akhirnya meledak, menyeretnya ke jalan yang penuh kekerasan yang membuka kembali rahasia kelam yang selama ini ia coba tinggalkan. Gimana, penasaran? Daripada banyak spoiler di awal, mending yuk ceritakan. Kisah diperlihatkan pada sebuah ruang interogasi. Terlihat seorang pria bernama Hood duduk dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka. Dan di tangannya ada seekor kucing liar yang ia beri makan tuna dari kaleng. Dengan tenang ia menyalakan sebatang rokok. Di hadapannya dua detektif menatapnya dengan tajam, mencoba memahami siapa pria ini sebenarnya. Hood hanya menjawab singkat, "Aku bukan siapa-siapa." Adegan kita lihat pada beberapa hari sebelumnya. Seorang Hood menjalani hidup yang nyaris membosankan. Rutinitas yang sama setiap harinya. Olahraga pagi, perjalanan kerja, pekerjaan yang membosankan di kantor ia jalani tanpa semangat. Dan selalu gagal mengejar truk sampah yang lewat. Ia tinggal bersama istrinya Becca, seorang agen properti, dan dua anak mereka bernama Black dan Sammy. Hubungan Hood dan Becca sudah lama terasa hambar, sementara Black memandang ayahnya dengan rasa kecewa. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Hood memeriksa anak-anaknya, Hood melihat Black memberi isyarat menuju ke bawah lantai. Ada penyusup di rumahnya. Hood perlahan turun dan menemukan sepasang perampok. Perampok itu bernama Louis dan Lupita yang sedang mengobrak-abrik rumahnya. Lupita pun menodongkan pistol ke arah Hood. Dengan tenang, Hood pun menyuruh mereka mengambil uang dari mangkok di dapur. Tetapi mereka juga meminta arloji dan cincin kawinnya. Tapi Hood hanya memberikan arlojinya. Tetapi tiba-tiba Black melumpuhkan Louis dan menguncinya dengan cekikan. Lupita pun mengarahkan pistolnya dan Hood hampir memukulnya dengan tongkat golf. Tetapi ia bisa menahan diri lalu menyuruh Black melepaskannya. Louis sempat memukul wajah Hood sebelum kabur bersama Lupita. Tak lama kemudian polisi pun datang. Tetapi Black dan petugas polisi itu malah mengkritik si Hood karena tidak bersikap seperti pria tangguh yang bertanggung jawab kepada keluarga, tetapi malah membiarkan perampok-perampok itu pergi. Terlihat di kantor, bos sekaligus ayah mertuanya bernama Eddie membicarakan kejadian perampokan semalam. Lalu adik iparnya bernama Charlie memberikan Hood sebuah pistol untuk berjaga-jaga. So, keep my sister safe, bro. Hood lalu berbicara dengan kakaknya Harry lewat radio, yang ternyata Harry kakaknya itu sedang bersembunyi di suatu tempat. Dan Hood menceritakan kejadian perampokan itu kepada kakaknya Harry bahwa ia tahu pistol Lupita tidak berisi peluru, itulah alasan ia tidak melawan. It was empty.
you didn't do what you didn't do. Hood kemudian mengunjungi ayahnya David, mantan agen FBI yang sudah pensiun. David melihat wajah anaknya dan tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. You okay? Hari-hari pun berjalan dengan seiringnya waktu, tetapi rasa bersalah menggerogoti si Hood. Saat anaknya Sammy mengatakan bahwa gelang kucingnya hilang, Hood pun langsung mencurigai bahwa perampok-perampok itulah yang mengambilnya, dan ia pun memutuskan untuk bertindak. Kitty cat bracelet. Where was it? Lalu diam-diam ia masuk ke rumah David ayahnya di malam hari dan mengambil lencana FBI lamanya, serta sebuah pistol. Back so soon? Oh, good. Ia lalu mengingat sebuah tato di pergelangan tangan Lupita. Lalu ia berkeliling ke berbagai toko tato untuk mencari informasi. Di sebuah tempat yang terlihat mencurigakan, para pria mencoba menggeretaknya. Sampai salah satu dari mereka melihat tato di pergelangan tangan Hood. Sepasang kartu wajah pria itu pucat. Ia langsung mengucapkan terima kasih dan pergi. Thank you for your service. Pemilik toko sadar Hood bukan orang sembarangan, lalu memberitahu siapa yang punya tato itu. Send me in the direction of this person. Hood pun menemukan apartemen Louis dan Lupita. Lalu ia memukuli Louis dan menodongkan pistol, lalu memaksa mereka mengembalikan arlojinya. Tetapi gelang kucing anaknya tidak ada. Ia pun baru sadar pasangan ini punya bayi yang sakit. Mereka memohon agar Hood segera pergi. Hujan pun mengguyur saat Hood keluar dari rumah mereka. Lalu si Hood pun melampiaskan amarahnya dengan memukul tembok bata. Dalam perjalanan pulang naik bus, sekelompok pria mabuk naik setelah menabrakkan mobilnya. Mereka mulai mengganggu penumpang yang di dalam bus, termasuk seorang wanita muda sendirian. Hood pun menyuruh sopir untuk keluar, lalu memutuskan membersihkan bus itu. Pertarungan pun pecah. Hood dipukul, ditikam di sisi tubuhnya, tetapi ia melawan balik, memukuli mereka satu persatu. Salah satu mereka yang bernama Teddy mencoba menembaknya, tetapi Hood dengan cepat merebut senjata itu lalu memukulnya dengan batang besi hingga meretakkan tenggorokannya. Ia pun mencoba menolong Teddy dengan tracheostomy. Tracheostomy adalah prosedur bedah untuk membuat lubang di trakea batang tenggorokan agar bisa memasang tabung pernapasan agar ia bisa tetap hidup. Tak lama kemudian, Hood pun berjalan pulang. Hood disambut BK yang langsung mengerti bahwa suaminya kembali pada dirinya yang dulu. Saat menutup luka tusuknya, Just like old times, huh? Hood mengaku sudah lama merasa jauh darinya, dan itu selalu mengganggu pikirannya. Singkat cerita, kisah beralih pada sebuah klub malam. Mari saya perlihatkan pada bos mafia bernama Yulia menari sebelum merapat dengan rekan-rekan bisnisnya yang akan membahas kekayaan bersama mereka. Tak lama kemudian, saat seorang pemegang saham ada yang menatapnya dengan cara yang salah, Julian pun tak segan menusuk wajah dan lehernya dengan gagang gelas martini yang pecah. Dengan begitu kita bisa melihat siapa Julian sebenarnya, seorang yang sangat sadis dan juga tidak manusiawi. Tak lama dari kejadian itu, ia pun menerima kabar bahwa adiknya bernama Teddy
dirawat di rumah sakit dengan kerusakan otak permanen. Ia pun marah besar. Julian pun memaksa ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa adiknya itu. Seorang Harry menelepon Hood memperingatkan bahwa Julian mengincarnya. Ia menyuruh Hood menemui The Barber untuk mendapatkan informasi. The Barber lalu memberi Hood sebuah file yang menunjukkan betapa berbahayanya si Julian dan dinilai uang yang dijaga oleh The Osbucks. And Julian is the current babysitter. Sementara itu, anak buah Julian mencari informasi tentang Hood lewat informasi FBI. Saat mengetahui siapa si Hood sebenarnya, sang informan pun langsung mundur ketakutan. Tetapi Julian memutuskan memburu si Hood sendiri. Он нужен мне живой. Singkat cerita, malam pun tiba. Hood melihat 3 mobil berhenti di depan rumahnya. Ia langsung mengajak Becca dan anak-anaknya masuk ke ruang panik di basement. Don't call 911. Lampu rumah mereka pun dimatikan saat para pria bersenjata masuk. Hood menghabisi sebagian besar dari mereka sebelum akhirnya terkena setrum. Dan inilah yang terjadi. Mereka membawanya dalam bagasi mobil, tetapi Hood sadar menyemprotkan alat pemadam api ke kabin hingga mobil menabrak, dan inilah yang terjadi. Dari pria yang sekarat, Hood mengaku bahwa ia dulu adalah seorang auditor, pembunuh yang bahkan penjahat pun takut padanya. Who are you? Nobody. Ia lalu kembali ke rumah, menyingkirkan keluarganya ke tempat yang aman, lalu mengurung para mayat dan 1 korban hidup di basement. Ia bercerita tentang pekerjaan terakhirnya, target yang ia biarkan hidup karena menyesal. Dan saat ia memata-matainya bertahun-tahun kemudian, pria itu hidup bahagia bersama keluarganya. Hood pun iri, itulah alasan ia pensiun. Like a goddamn Buddha. That motherfucker. Hood pun membakar rumahnya, lalu membawa emas batangan ke Eddie untuk membeli gudang. Ia mengubahnya menjadi benteng penuh jebakan, lalu menyerbu The Osbucks membunuh semua penjaga. Dan inilah yang terjadi. Dan membakar seluruh uang Julian. Sementara itu David membunuh 2 anak buah Julian yang mencoba menyerangnya di panti jompo. Hood datang ke klub Julian mengancam dengan ranjau Claymore yang terikat di jarinya. Ia memberitahu Julian bahwa semua miliknya sudah hancur. Julian pun marah besar dan mengejarnya. Kejar-kejaran brutal pun berakhir di gudang Hood, tempat ia, David, dan Harry melawan pasukan. Julian menggunakan senjata api, pisau, dan jebakan mematikan. Di akhir, Hood menempelkan ranjau ke kaca anti peluru, berlari ke arah Julian, menarik pin dan meledakkannya. Inilah yang terjadi, hingga membunuh sang bos mafia. Kembali ke ruang interogasi, Hood masih menjawab singkat, "Aku bukan siapa-siapa." Sebuah telepon pun masuk, dan tanpa penjelasan, detektif terpaksa melepaskannya. Tak terasa 3 bulan pun berlalu. Hood dan Becca melihat-lihat rumah baru. Agen properti menerima telepon untuk Hood yang menjawab, mendengarkan tanpa berkata, lalu menatap Becca. Does this house have a
A basement. Film pun selesai. Don't forget to subscribe my channel. And like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch the end.